Sahabat diabetisi, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah penemuan insulin ya. Pada awal penemuannya, insulin ini diisolasi dari hewan dan kemudian produksi massalnya juga dengan mengisolasi dari hewan. Nah, mungkin pada saat itu insulin yang ada masih memiliki risiko terjadinya reaksi alergi akibat imunogenitas dari insulin ini. Dalam perjalanannya, perkembangan teknologi memungkinkan insulin diproduksi secara biosintetik, sehingga bisa diproduksi insulin human dalam jumlah yang besar. Dan pada saat ini, semakin berkembangnya teknologi memungkinkan dihasilkan insulin sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada yang bekerja panjang, bahkan ultra panjang, atau bekerja singkat sesuai dengan kebutuhan untuk meniru pola sekresi insulin tubuh yang normal. Dan kita sudah mengenal dalam media yang sangat praktis, yaitu dalam bentuk pena-pena insulin ini. Ya, ada banyak jenis di pasaran. Nah, sahabat mungkin bertanya ya, bagaimana sih caranya teknologi ini menghasilkan insulin yang kerjanya panjang atau ultra panjang, atau sebaliknya kerja singkat? Padahal kalau insulin tubuh itu kan sebenarnya kalau dilihat dari molekulnya sebenarnya sama, hanya pola sekresinya yang berbeda. Nah, sahabat diabetisi, kita lihat yuk bagaimana sih susunan dari molekul insulin. Molekul insulin ini disusun dari dua rantai asam amino, yaitu rantai A dan rantai B yang keduanya dihubungkan dengan dua jembatan disulfid. Nah, sahabat, kita bisa lihat di sini ya, masing-masing rantai ini disusun oleh asam amino. Nah, perubahan pada susunan asam amino inilah yang menjadi kunci bagaimana insulin itu diubah menjadi insulin sesuai dengan kebutuhan. Apakah diubah menjadi insulin yang kerjanya panjang atau ultra panjang, atau sebaliknya dibuat menjadi kerja singkat dan cepat. Yuk kita cari tahu lagi masing-masing perubahan asam amino pada setiap insulin. Struktur molekul insulin manusia berupa protein yang disusun dari asam amino. Asam amino ini tersusun rapi membentuk rantai. Ada dua rantai, yaitu rantai A dan rantai B. Kedua rantai pada protein insulin ini dihubungkan oleh dua jembatan disulfid. Nah, sahabat, kita mulai dari insulin analog basal yang kerja panjang. Ada dua jenis, yaitu insulin glargin 100 dan insulin detemir. Insulin glargin dibentuk dengan mengganti asparagin pada posisi A21 dengan glisin dan memperpanjang rantai B dengan menambah 2 arginin pada C di bagian terminal, yaitu B31 dan B32. Modifikasi asam amino pada insulin glargin 100 mengubah titik presipitasi isoelektrik. Titik presipitasi isoelektrik
adalah pH di mana molekul mengalami transisi antara bentuk yang terlarut dan tidak larut. Pada insulin alami, titik ini berada antara pH 5 dan 6, tepatnya pada pH 5,4. Titik isoelektrik insulin glargin mendekati netral, yaitu pada pH 6,7. Sehingga insulin glargin akan terlarut dalam formulasi yang pH-nya asam. Sementara akan membentuk kristal ketika disuntikkan subkutan dan mencapai pH fisiologis tubuh. Kedua asam amino arginin akan dilepas secara enzimatik dengan kecepatan bervariasi mulai dari tempat injeksi dan disirkulasi. Dan insulin menjadi aktif secara metabolik dengan berikatan dengan reseptor insulin. Hal inilah yang menyebabkan insulin glargin bekerja panjang hingga 24 jam dan cukup disuntikan 1 kali sehari. Selanjutnya, insulin analog kerja panjang yang kedua adalah insulin detemir. Insulin detemir dibentuk dari ikatan kovalen asam lemak miristik C14 dengan lisin pada posisi B29 dan menghilangkan treonin pada posisi terminal B30. Ikatan kovalen asam lemak pada rantai insulin detemir memfasilitasi asosiasi molekul insulin pada depot suntikan menjadi diheksamer dan berikatan dengan albumin, di mana ikatan dengan albumin ini dapat dilepas kembali. Ikatan ini terjadi baik di depot maupun di sirkulasi, sehingga memperlambat penyerapannya. Jadi, perubahan pada molekul insulin detemir ini akan memperpanjang kerja insulin. Umumnya, diperlukan suntikan 1 kali sehari sebelum tidur. Bila diperlukan, insulin detemir dapat diberikan 2 kali sehari. Kita sudah mengetahui bahwa insulin supaya bisa bekerja, dia harus berikatan dengan reseptornya. Jadi kalau dia berada dalam bentuk diheksamer, dia harus dilepas dulu menjadi heksamer, kemudian dari heksamer harus dilepas dulu menjadi dimer, dan kemudian menjadi monomer, barulah bisa berikatan dengan reseptornya. Jadi sahabat bisa bayangkan, kalau misalnya insulin ini dalam bentuk diheksamer, pastilah akan dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk melepas menjadi monomer. Inilah prinsipnya mengapa insulin detemir ini juga bisa bekerja panjang. Sehingga untuk insulin detemir ini juga dapat diberikan 1 kali saja untuk dapat mengcover kebutuhan harian sebagai insulin basal. Pada beberapa kasus mungkin dibutuhkan 2 kali injeksi insulin detemir ini. Nah, sahabat DBGC, kita sudah tahu juga ya, selain insulin analog yang kerja panjang, juga ada insulin analog yang kerjanya ultra panjang. Kita bahas satu persatu yuk. Yang ultra panjang ada 2 jenis. Yang pertama adalah insulin degludec dan yang kedua adalah insulin glargin 300 atau insulin glargin U300. Kita mulai dari insulin degludec ya. Insulin degludec dibentuk dari ikatan asam lemak C16 melalui gamma L-glutamic acid linker dengan lisin pada posisi B29 dan menghilangkan treonin pada posisi terminal B30. Seperti insulin detemir, insulin degludec juga memiliki rantai asam lemak. Rantai asam lemak ini memfasilitasi pembentukan diheksamer dalam vial dan juga memfasilitasi pembentukan multiheksamer
di depot, serta ikatan dengan albumin di sirkulasi. Perlambatan penyerapan insulin degludec ini terutama disebabkan oleh bentukan multiheksamer di depot. Lepasnya zinc akan memecah heksamer yang berada di ujung. Perubahan molekul pada insulin degludec ini meningkatkan lama kerja insulin dan menurunkan variabilitas harian dari efek penurunan gula darah. Hal ini menguntungkan karena menurunkan risiko hipoglikemia, serta cukup 1 kali suntikan per hari dan waktu pemberian yang lebih fleksibel dengan jarak minimal 8 jam dan maksimal 40 jam antara tiap dosis suntikan karena durasi kerja yang panjang. Bentuk diheksamer yang stabil dari insulin degludec ini juga memungkinkan untuk dibuat koformulasi dengan insulin aspat tanpa membentuk heksamer yang hibrid. Jadi kalau misalnya terlupa, asal tidak lebih dari 40 jam itu masih boleh diberikan dan tidak banyak memberikan perubahan atau dampak pada kadar glukosa darah. Jadi jauh lebih mudah lagi ya. Dan yang menariknya, bentuk diheksamer yang stabil dari insulin degludec ini memungkinkan untuk dibuat koformulasi dengan insulin yang kerjanya singkat dan cepat, yaitu insulin aspat, tanpa mengganggu atau membentuk heksamer yang hibrid dari kedua jenis insulin ini. Nah, insulin analog basal yang bekerja ultra panjang yang satu lagi adalah insulin glargin 300. Insulin glargin 100 terlarut dalam formulasi dengan pH asam, serta membentuk kristal ketika disuntikkan secara subkutan dan mencapai pH fisiologis tubuh. Selain presipitasi, teknologi peningkatan konsentrasi diterapkan pada insulin glargin 300. Jadi, insulin glargin 300 juga mengalami presipitasi pada pH fisiologis tubuh, namun presipitasinya lebih kompak sehingga area permukaan untuk penyerapan berkurang dan penyerapannya diperlambat. Sahabat diabetisi, kita akan membahas tentang insulin analog yang dipergunakan sebagai insulin prandial. Nah, pada prinsipnya, insulin yang dapat berikatan dengan reseptor adalah insulin yang monomer. Dan insulin yang aktif secara biologis adalah insulin yang monomer dan dimer. Kalau dia berasosiasi menjadi heksamer, dia akan menjadi tidak aktif secara biologis. Nah, prinsip pada insulin analog adalah terjadi perubahan asam amino di rantai B yang menyebabkan insulin monomer dan dimer ini tidak berasosiasi menjadi insulin heksamer. Dengan demikian, dia akan dengan cepat diserap dari subkutan menuju ke sirkulasi darah dan dengan cepat menjadi aktif. Jadi, berbeda dengan insulin human reguler yang awitannya 30 menit sampai 1 jam, maka insulin analog yang kerja cepat ini awitannya jauh lebih singkat. Dengan demikian, kalau pada penggunaan insulin human reguler, maka penyuntikan insulin dilakukan sekitar 15 menit sampai 30 menit sebelum makan. Sedangkan pada penggunaan insulin yang analog, injeksi insulin dapat dilakukan segera pada saat sebelum makan ataupun segera setelah makan. Dan hal ini tentu jauh lebih menguntungkan karena pasien tidak perlu menunggu. Karena kalau menunggu mungkin menjadi terlalu panjang
atau mungkin terlalu singkat sehingga tidak bisa menurunkan kadar glukosa darah dengan tepat. Pada saat ini, insulin analog yang kerja cepat ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah insulin aspat, yang kedua adalah insulin glulisin, dan yang ketiga adalah insulin lispro. Kita bahas satu persatu perubahan asam amino pada ketiga insulin ini ya. Insulin aspat dibentuk dengan mengganti prolin di posisi B28 dengan aspart yang bermuatan negatif. Insulin glulisin dibentuk dengan mengganti lisin pada posisi B29 dengan glutamat dan asparagin pada posisi B3 diganti dengan lisin. Insulin lispro dibentuk dengan menukar posisi prolin dan lisin, di mana prolin pada posisi B28 menjadi B29 dan sebaliknya. Dengan perubahan asam amino ini, maka awitan kerja insulin prandial ini berkisar antara 20 sampai 30 menit dengan puncak kerja tercapai dalam 1 sampai 3 jam dan lama kerja berkisar 3 sampai 5 jam. Karenanya, insulin prandial ini dapat disuntikkan segera sebelum makan atau segera setelah makan. Dan risiko hipoglisemianya atau kadar glukosa darah yang terlalu rendah pasca makan ini bisa diminimalkan. Sahabat diabetisi, banyak ya ternyata jenis-jenis insulin, dan masing-masing jenis insulin yang saya ceritakan tadi tersedia dalam pena-pena tersendiri. Jadi, masing-masing pena mengandung satu jenis insulin tersendiri. Nah, menariknya, pada saat ini juga tersedia pena insulin yang mengandung kombinasi dari 2 jenis insulin. Kombinasi insulin ada 3 bentuk. Yang pertama adalah insulin premix, yaitu kombinasi insulin kerja cepat dengan protaminetidnya. Misalnya kombinasi aspat dengan protaminetidnya, kombinasi lispro dengan protaminetidnya. Kombinasi kedua adalah insulin koformulasi. Saat ini yang tersedia adalah kombinasi degludec dengan aspat. Kombinasi ketiga adalah kombinasi insulin dengan agonis reseptor GLP-1 atau glucagon-like peptide 1 reseptor agonis, yaitu glargine 100 dengan lixisenatide yang tersedia dalam bentuk fixed ratio combination. Sahabat diabetisi, kita belajar banyak ya hari ini. Nah, kalau sahabat membutuhkan terapi injeksi insulin, tanyakan pada dokter. Apa jenis insulin yang sahabat perlukan dan apa nama insulin yang diresepkan dokter. Nah, ketika sahabat datang ke apotek, pastikan apotek memberikan insulin yang benar sesuai dengan apa yang diresepkan dokter. Untuk mengetahui jenis dan nama insulin yang diresepkan, sahabat bisa melihat nama dan jenisnya di pena insulin tersebut. Jangan sampai keliru ya, karena kita sudah tahu ya bahwa masing-masing jenis insulin itu memiliki lama kerja yang berbeda dan fungsi yang berbeda, apakah sebagai insulin basal atau insulin prandial, atau mereka merupakan kombinasi dari insulin basal dan insulin prandial.
sahabat diabetisi, bagi sahabat yang mendapatkan terapi injeksi insulin, beritahu saya ya. Yuk kita berbagi pengalaman dengan sahabat yang lain, berikan komentar, dan berbagi ilmu dan pengalaman dengan semua sahabat diabetisi. Pada video selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mempergunakan pena insulin ini. Sampai jumpa.